Lasmi pernah bikin komik horor, tapi saya belum pernah baca lengkap. Saya pengen banget baca itu. Oh gitu. Dulu di pameran ada dan cuma cuplikan aja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di TTM, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minute edisi yang ke-24. Nah, pada edisi yang ke-24 ini, kami mengundang seorang muda, ya. Kami sebut seorang muda karena biasanya TTM itu orang tua terus itu, senior terus. Nah, kali ini seorang muda, namanya Azam Raharjo. Nah, Azam Raharjo ini adalah seorang komikus muda. Kalau dulu saudara pernah lihat atau komik yang namanya Cosmic ya, kira-kira tahun 2016 sampai 2018. Nah, Azam ini salah seorang kontributornya dengan temannya namanya Kasogi yang judulnya tuh Imam Arif dan Imam. Nah, Azam juga kontributor di Vice, di beberapa sindikasi komik ya, dan pernah meraih beberapa prestasi, diantaranya pernah juga nominasi di Kosasih Award tahun 2016. Juga yang saya pernah lihat itu di pameran di Jogja Week ya, komik kalau tidak salah. Ya, itu ketika itu saya lihat dia memamerkan yang namanya Radio Algeria gitu, yaitu komik horor. Kalau tidak salah waktu itu Azam juara 2 ya komik itu, saya lupa ingat, tapi nanti kita akan tanyakan ya. Azam ini alumni Universitas Gadjah Mada jurusan sastra Jepang, benar kan Mas Azam ya? Ya, terima kasih ya Mas Azam datang ke acara kami ini gitu. Ya, ya ini baru kali ini loh kami ngobrol-ngobrol tentang komik ya. Nah, tadi kalau kalau boleh tahu nih Mas Azam itu kenal komiknya sejak kapan sebenarnya? Kalau pertama kali komik itu saya justru waktu kelas 3 SD. Jadi muda sekali ya, kelas 3 SD ya? Iya, waktu itu saya masih ingat pas jam kosong sekolah, kayaknya gurunya nggak masuk gitu. Saya ngambil tengahan buku tulis itu, yang bagian tengah itu, terus ya iseng aja saya bikin karakter gitu. Bentuknya saya masih ingat kayak kentang tapi ada mukanya. Ya sudah, saya nggak terlalu ingat ceritanya gimana, tapi itu komik pertama saya. Bikin gitu. Iya. Tapi waktu itu kan pasti baca komik kan? Betul. Nah, komik apa yang waktu itu ya yang paling sering dibaca atau mempengaruhi kamu? Saya waktu kecil itu suka Doraemon. Oh ya, oke. Doraemon itu jelas, terus Kobo-chan. Oke. Nah, itu. Itu berarti manga lah, Jepang lah Iya, ya. Jepang memang. Zaman saya zamannya komik Jepang banyak sekali itu. Iya. Nah, waktu itu kan juga itu semua difilmkan kan, dianimasikan kan ya. Iya. Kamu gimana menikmati antara komik dan animasi itu, seperti apa waktu itu? Waktu kecil ya semuanya dilahap aja ya. Jadi minggu pagi itu ya di TV sering ada animasi itu, kartun itu saya juga suka nonton. Komiknya juga dulu orang tua mau membelikan, jadi ya saya ngumpulin lumayan banyak komik waktu itu, beruntung dibeliin orang tua saya. Oh gitu ya. Terus tapi juga nonton televisinya kan, iya, bisa iya. Menikmati juga betul, ya betul. Waktu itu. Tapi terus aja mulai dari kelas 3 SD menulis atau pernah kursus Mas Azam? Enggak sih, otodidak. Otodidak, betul-betul mentor juga? Sebenarnya kalau sekedar cuma belajar gambar sama, dulu pernah sih waktu SD ibu ngenalin sama temennya yang pintar gambar. Saya sebut aja namanya Mas Turi, Turi Kastolani namanya. Sempat ngajarin saya gambar, tapi hanya beberapa bulan sih waktu itu. Tapi menurut saya lebih signifikan proses otodidak saya sih. Seperti itu. Waktu itu nggak minat misalnya menjadi pelukis gitu? Kan sektornya real yang lain ya, artinya track yang lain gitu. Justru awalnya saya justru sempat tidak ngomik lama setelah SMA. Justru saya pengennya jadi ilustrator saja waktu itu setelah SMA. Oh gitu ya. Nah kemudian kan setelah waktu sadar bahwa Anda punya bakat bikin komik itu, kira-kira kelas berapa itu?
Saya ngomik terus ya waktu SD, sejak kelas 3 itu akhirnya Terus menerus gitu ya. teman-teman seneng ngikutin baca, terus saya bikin lagi yang lain. Kadang juga nyontek dari komik yang ada, saya bikin versi saya sendiri semacam itu. Oke. Apakah ini juga yang menentukan lalu Anda memilih sastra Jepang misalnya kuliahnya? Oh, Ada pengaruh karena kan manga nih, pengaruh manga yang sangat global sekali. Kan bukan hanya Indonesia, Amerika pun kena serbuan manga kan. betul. Sebenarnya saya malah pengennya dulu masuk FSRD ITB, Oh gitu ya. tapi atau isi. Tapi saya tuh sebenarnya buta warna. Oh. Saya bukan buta warna total ya, buta warna sebagian. Oh, ini menarik. Istilahnya merah hijau. Gitu ya. Cuman syarat di Indonesia itu, syarat buat masuk ke sekolah seni rupa itu harus lolos tes buta warna gitu. Nah, saat itu saya pernah ada orang dari ITB datang ke SMA saya promosikan ITB gitu, terus saya nanya kalau buta warna bisa nggak masuk ke ITB, katanya FSRD katanya nggak bisa gitu ya. Saya saat itu percaya begitu saja, ya sudah, akhirnya saya cari jurusan lain yang menurut saya menarik, ya udah sastra Jepang gitu. Tapi padahal sebenarnya enggak juga ya. belakangan saya baru tahu dari teman-teman yang lulusan ITB, katanya banyak juga yang buta warna bisa masuk, entah nggak tahu malsu kayak atau saya nggak ngerti gimana caranya, tapi bisa masuk. Tapi juga. ternyata kan juga cocok tuh dengan sastra Jepang karena artinya terhubung dengan tradisi manga Jepang kan. Lumayan sih, tapi bisa dibilang saya sastra Jepangnya saat itu malah waktu kuliah saya lebih minat di musik Jepangnya. Oh malah. Nah, jadi kemana-mana dulu. Baru justru saya tuh masuk kembali ke komik lagi setelah udah baru tahun 2015. Oh Jadi, malah jadi ini ya. Setelah udah lulus, sudah jadi ilustrator berapa tahun. Teman saya si Kasogi ini yang ngajak, yuk bikin komik gitu. Waktu itu dia lagi nganggur gitu, terus akhirnya dari situ malah ketemu cinta lama itu tadi. dengan komik ini. Dengan komik. Nah, awalnya komik apa yang dibikin Mas Azan? Yang awal Anda masuk lagi ke komik diajak Kasogi itu. Arif dan Imam ini. Oh langsung di Cosmic ya masuknya? Belum. Awalnya kami hanya iseng aja gitu. Kan bingung mau bikin apa gitu, terus saat itu yang sedang yang mudah dibikin adalah komik strip kan, yang hanya 4 panel. Yang satu panelnya kayak gitu ya, 4 gitu. Sederhana itu. Dan saat itu yang sedang ngetrend di Instagram khususnya itu komik strip yang lelucon receh gitu loh, kayak plesetan-plesetan receh gitu lelucon ala bapak-bapak gitu. Dan kami tidak ingin kayak gitu, kami pengen sengaja bikin yang nggak lucu sekalian gitu, tapi malah jadinya lucu apa ada orang ngikutin gitu loh. Oh gitu. Jadi awalnya dulu istilahnya pemasarannya lewat apa dulu awal? Di Facebook dulu sih. Facebook baru ya. Baru Instagram. Tapi dulu nggak berniat mau populer atau mencari uang sih. Memang saya awalnya hobi aja nemenin si Ogi itu, Kasogi itu, buat bikin komik iseng itu tadi. Jadi akhirnya keterusan lah ya. Terus mungkin karena lingkaran di Facebook saya juga ada ilustrator dan komikus, ketika di-share mungkin ada yang lain yang baca, dan ternyata sampai ke editornya Cosmic ini, dan beliau suka, namanya Mbak Josephine Tanuwijaya, komikus hebat juga dia beliau. Itu ternyata beliau minat, dan suatu hari ketemu di acara komik, saya malah ditawarin. Waktu itu baru pertama kali ketemu di situ, terus mau nggak Arif Imam masuk di Cosmic buat semacam komik pendek sebagai selingan antar komik lain gitu. Terus ya senang sekali waktu itu, padahal belum jadi apa-apa. Kami beruntung dapat tawaran itu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya yang di Cosmic ini yang melambungkan lah ya istilahnya, atau apa, membuat Anda dikenal sebagai komikus ya. Kayaknya begitu. Oke. Saya beruntung di situ. Iya, oke. Nah, terus di tempat lain lagi gimana ceritanya itu, kayak di Vice misalnya, kayak di tempat lain tuh gimana? Waktu bersamaan atau gimana? Ya jadi saya baru
benar-benar full time ngomik itu 2018. Jadi masuk Kosmik 2016. Dan berhubung jatah halamannya sedikit, jadi hanya kayak sambilan aja. Saya tetap bikin ilustrasi buat klien tetap saya saat itu. Tapi kemudian ada kesempatan dari misalnya dari komik ada komik strip terkenal juga, entah pernah dengar apa enggak, mereka sering bikin kritik sosial namanya komik Faktab. Oh, Faktab ya. Namanya konyol kayak gitu, tapi memang seperti itu. Nah, saya juga ditawarin jadi kontributor di sana. Itu juga sepertinya menambah. Faktab dulu terbit ini juga, terbit fisik cetak enggak, juga itu kan? Online Ya. Masih ada nggak Faktab itu sekarang? Masih ada sampai sekarang, masih cuman ada ya. Saya sudah nggak kontribusi di situ sejak 2000. Dan saya cuma sampai 2018. Dan komersil sebenarnya Faktab itu. Maksudnya kan? Artinya dibayar gitu ya. Oh iya, betul. Ya, artinya berbayar kan mereka kan. Iya. Kadang bisa hidup mereka dari berbayar itu. Ini yang punya komik Faktab, Mas Iskandar, itu sebenarnya juga proyek sampingannya beliau. Beliau punya pekerjaan utama sendiri, tapi karena terkenal sekali, sering kadang dapat mungkin proyek yang ingin menggunakan nama komik Faktab itu, dan kemudian begitu ya. Ya kadang mengundang komikus untuk ikut kontribusi. Aku kembali sedikit ke belakang ya, Mas Azam ya. Tadi kan kamu juga sebenarnya sebelumnya juga ilustrator ya, ya kan? Masih sebenarnya. Sampai sekarang ya. Betul. Bahkan lebih dulu kan dari ngomik ya. Iya. Nah, itu ilustrasi apa? Awalnya saya jadi ilustrator pas kuliah tuh 2011. Bikin ilustrasi anak malahan untuk saya sama teman saya, namanya Ilma. Kami berdua punya studio kecil-kecilan lah. Dan klien utama kami sampai 2017 itu perusahaan kayak penerbit buku-buku pendidikan anak-anak di Australia. Jadi dalam bahasa Inggris? Ya, jadi bikinnya kayak misalnya untuk LKS itu loh, buku pelajaran. Tapi untuk di Australia? Di Australia. Jadi iya. Mungkin gambar apa, cuma gambar sederhana kayak gambar anak-anak bermain, apa 1+1, hal-hal yang semacam itu dulu. Yang utama itu, tapi sesekali ada proyek-proyek. Anda kok bisa kenal orang Australia itu gimana? Nggak tahu. Awalnya kami cuma jualan, istilahnya ada file gambar yang bisa dibeli orang untuk kemudian dipakai stok gitu loh. Gambar stok yang kemudian bisa dipakai. Misalnya, contohnya nih, saya bikin gambar bunga, orang bisa membeli gambar itu, lisensi komersil, terus dipakai buat kaos atau apa. Nah, awalnya kami hanya membuat seperti itu. Lalu yang orang dari Australia ini sepertinya berminat, terus menghubungi, bisa nggak kalau bikin yang custom atau apa, tapi terus akhirnya berlanjut. Itu saya kira sangat menentukan pasar ini ya, pasar komikus ya. Artinya lalu belakangan muncul banyak komikus dan meluas termasuk di Indonesia ya, karena ada digital ini ya, artinya ada internet segala macam. Iya, itu juga termasuk sangat ini ya. Artinya banyak juga kan komikus Indonesia muda yang komiknya diminta, dibeli oleh luar ya, termasuk Jepang ya. Kalau Azam selain dari Australia, dari mana pernah yang luar itu? Kalau komik yang luar atau ilustrasi juga lah boleh. Kalau ilustrasi Jerman, Australia, komik pernah Australia sama Australian government. Saya pernah bikin komik soal women empowerment. Terus Vice itu ya hitungannya luar negeri sih ya. Iya betul. Vice. Klien saya kalau ilustrasi lokal malah banyak. Luar mana ya? Biasanya perseorangan sih. Jerman ada. Ya, ini kan bikin komik ini, misalnya yang saya lihat komiknya Mas Azam yang baru-baru itu ternyata naskahnya juga Azam yang bikin ya. Iya. Artinya naskahnya juga, ini gimana belajarnya? Kan ada juga yang komikus itu yang hanya bisa bikin gambarnya. Benar nggak? Paham. Nah ini gimana cara ininya itu
bisa begitu itu dua-duanya. Ini kan kelebihan tersendiri sebenarnya. Ya, ini menurut saya loh Oh ya. iya, terima kasih. Saya nggak pernah ada proses belajar kayak sama orang lain, nggak pernah. Tapi saya biasanya eh, mengandalkan ingatan. Jadi kayak saya ingat dulu di komik ini ada cara bercerita seperti ini dari komik yang saya baca. Nah, saya menerapkan itu. Jadi lebih dari karena saya sering membaca komik atau film malahan. Saya malah banyak bercerita tuh malah banyak terinspirasi dari film. Nah, dari cara-cara film atau komik itu menarasikan ceritanya, saya cuma istilahnya mengambil mereka apa ya cara-cara mereka Ya. melakukan itu. Jadi memang ini karena membaca komik yang sangat luas sekali ya, yang kemudian menunjang pengetahuan, skill segala macam. Kalau boleh tahu komik apa yang paling mempengaruhi atau paling kamu sukai gitu? Komikus siapa gitu? Saya paling suka itu kalau gambar dan cerita itu komikus Jepang namanya Naoki Urasawa. Oke, Kurosawa. Kurosawa. Kenapa? Jadi dia apa? Komiknya tentang apa ya? yang Komiknya macam-macam. Seringnya komiknya epic ya, biasanya misteri. Contohnya yang terkenal judulnya Monster. Itu tentang seorang dokter bedah otak kalau nggak salah ya. Itu harus habis menyelamatkan hidup seorang anak yang ternyata dia psikopat yang kemudian terus melakukan kejahatan, dan dia merasa bersalah dan harus menghentikan itu. Jadi itu cukup sangat ini ya, mempengaruhi ya. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia enggak kan? Ada juga ada, ya. ada di toko buku ada itu. Oh, jadi kamu membacanya dalam versi Indonesia atau versi Indonesia. Versi Indonesia ya. Selain itu siapa lagi? Katsuhiro Otomo Mm-hmm. itu bikin komik yang mungkin terkenal, dibikin animasi yang keren sekali, namanya Akira komiknya. Oh Itu ya, Akira pernah sangat. dengar? Ya, saya tahu kalau Akira. Akira. Paling enggak saya tahu ya, Ya. pernah baca juga lah Akira Nah, itu ya. yang science iya. fiction itu. Iya, science fiction. Nah, itu sama muridnya Otomo namanya Satoshi Kon, pernah Gitu ya. jadi animator juga. Kamu minat itu ke gaya komiknya atau pilihan cerita pada awalnya jatuh cintanya itu? Ngelihat dari gambarnya dulu. Gambarnya dulu ya. Kalau saya suka gambarnya, ceritanya mungkin malah belakangan. Kadang-kadang saya beli ada komik yang saya nggak terlalu minat ceritanya tapi suka gambarnya. Iya. Itu ada, saya beli. Oh, jadi memang tetap gambarnya kan? Karena ada juga orang yang ini ya suka temanya dulu gitu ya. Itu juga, tapi apa ya? Urutan saya memang gambar dulu. Terus kalau ceritanya menarik ya syukur. Kalau yang gambar dan ceritanya menarik itu lebih sedikit dari yang saya minati, malah nggak sebanyak yang apa ya, nggak terlalu banyak malah. Saya lebih suka cerita yang dewasa gitu sih. Iya. Settingnya. Ini komikus Jepang ya kebanyakan yang kamu suka ya. Iya, Jepang. Kalau komikus Amerika ada nggak yang suka? Amerika ada sih. Itu Amerika apa Kanada ya? Ya pokoknya di luar Jepang lah, yang antara Kanada Amerika. Kalau dari Perancis saya seneng ada komikus dia, tapi gambar saja kayaknya, nggak bikin cerita. Namanya Jean Giraud mungkin ya. Saya nggak ngerti saya bacanya. Iya. Tulisannya Jean Giraud gitu. Punya nama pena namanya Mobius. Udah meninggal, udah tua. Sama siapa lagi ya? Perancis malah lumayan itu. Bengal itu juga nama komikus Perancis. Kalau Amerika siapa ya? Saya nggak ngikutin komik superhero. Sampai sekarang saya belum terlalu ngeh malahan. Dan saya nggak tahu kenapa. Yang superhero itu. Ya, nah, kalau gitu superhero. aku tanya yang Indonesia gimana? Misalnya kayak komik-komik di masa lalu itu pernah tahu dan mencoba membaca nggak? Misalnya kayak Hasmi, Gundala, kayak gitu-gitu tuh gimana? Hasmi, saya Gundala pernah baca, ya biasa aja sih. Menurut saya, karena saya bacanya setelah udah zaman sekarang ya, ceritanya cenderung sederhana dan mungkin agak lugu gitu kalau menurut selera saya. Gitu ya? Tapi itu menarik sih. Iya, iya. Dan Hasmi malah saya pengen baca
Hasmi pernah bikin komik horor, tapi saya belum pernah baca lengkap. Saya pengen banget baca itu. Oh gitu. Dulu di pameran ada dan cuma cuplikan aja. Ada kan juga selain Hasmi kan ada misalnya Hans Jaladara, ya Oh, Panji iya. Tengkorak kayak gitu-gitu. Oh. Pernah mencoba membaca atau apa? Saya nggak terlalu minat banget sebenarnya. Mohon maaf ini kalau Nggak saya apa-apa, kayak nggak apa-apa. nggak- Ya, tapi kalau dari cerita saya nggak terlalu minat. Saya paling mengagumi dari gambar aja sih. Saya kalau komikus Indonesia lama tuh yang seneng itu Pak Gerdi. Sering bikin itu ilustrasi komik juga ada. Kalau nggak salah, aduh nama perempuannya apa ya? Apa komik superhero perempuan kok? Oh iya, kayak superhero perempuan tuh. Apa ya? Kostumnya pokoknya. Iya, iya. Maksudnya bagian sininya kayak ada kerututnya gitu. Iya, itu kayak mengambil dari komik Amerika juga Vira itu loh. Oh iya ya. Jadi ya dulu kan komik Amerika pada dasarnya sering kayak terjemahan sanduran dari komik ini. Oh iya ya, kalau nggak salah bener gitu. Kayak Gundala Putra Petir itu kan kayak Flash Flash ya. Gordon Iya. ya. Kayak apa lagi siapa lagi Mazda gitu kan ada juga dulu. Jadi kayak ya di Amerikanya seperti apa, di Indonesianya lalu seperti itu gitu. Iya. Jadi bisa dikatakan ini ya tidak terhubung dengan moyang komikus di Indonesia ya. Nggak. Karena kalau dulu kan katanya kalau orang kayak Hasmi CS itu kan orientasinya ke Amerika waktu itu kan karena Saat itu kan memang era itu kan komik Amerika juga yang masuk ya. Jepang baru 80-90 kan? Ya betul, 90-an lah Jepang 90-an. itu ya mulai ya itu. Nah di Indonesia ini atau di Jogja ini banyak sekali komikus ya, juga ikut dalam organisasi-organisasi komikus itu nggak kayak misalnya kalau tidak salah kayak forum komik Jogja. Jogja Ikut saya. ikut ya. Selain itu ada lagi yang lain. Ada Sarekat Dagang Komik, itu juga itu kelompok lebih kecil lagi. Ya, Serikat Dagang Komik ya. Ya. Kalau ya itu sih kalau yang Jogja saya dua itu yang paling sering ketemu orang-orangnya. Kalau yang komik-komik yang kalau bahasa saya komik-komik nyeni anak-anak isi gitu malah saya nggak terhubung sama lingkaran mereka. Karena apa itu ya, Mas? Iya mungkin karena jauh aja mungkin ya. Itu memang ada ini nggak ya, ada perbedaan nggak yang orientasinya art itu dengan yang misalnya orang kayak Mas Azam yang katakanlah otodidak kayak gitu ya, yang belajar ini tuh ada ini nggak? Ada semacam perbedaan nggak? Atau apa? Atau orientasi misalnya? Ini sebenarnya saya agak susah menjawab ini karena saya sendiri nggak ada latar belakang akademis di mengamati seni. Tapi kalau saya lebih mikir kayaknya yang komik-komik yang nyeni itu tadi ya sepertinya dari kontennya bukan ditujukan untuk industri semacam ini gitu loh. Gimana ya? Kayak dibuat untuk mencari pembaca, lebih kayak ekspresi dari senimannya masing-masing gitu. Saya merasa seperti itu. Ini opini saya sih. Sementara kalau Mas Azam merasa ya ditujukan untuk pembaca ya, untuk apa? Untuk di kayak industri lah ya. Artinya ada yang membeli, ada yang membayar kan begitu ya. Iya, sepertinya ada faktor buat ya karena jualan kan. Iya. Itu. Sadar gitu ya jadinya. Sepertinya begitu ya. Anda menganggap atau dianggap seniman nggak sebenarnya? Di KTP saya seniman tuh. Oh gitu ya. Di KTP ya seniman dong kalau begitu ya. Jadi artinya ya seniman juga. Nah, ini jadi profesi utama Anda. Oh betul. Sekarang tuh jadi Anda profesi utamanya ya memang komikus kan, artinya hidup dari sana gitu ya. Ya. Oke. Nah itu ini yang paling penting karena profesional kan berarti dari segi itu ya. Iya. Ngurus copyright segala nggak Mas Azam kayak gitu-gitu itu? Belum malahan. Gimana ya? Sebenarnya kalau udah mungkin merchandising ya, misalnya Arif dan Imam, saya mau membuat Arif dan Imam lebih besar dan mungkin jadi produk turunannya seperti mungkin mainan atau semacamnya. Sepertinya mungkin penting mengurus hak cipta gitu. Tapi berhubung Arif Imam juga sekarang sedang libur, saya sama Kasogi, saya juga belum ngurus hak cipta apa sih. Sebenarnya kalau diurus lebih bagus, tapi ya, termasuk yang lain maksudnya bukan hanya Arif dan Imam, yang lain juga karya yang lain. Betul itu idealnya memang karakter-karakter itu didaftarkan biar
aman mungkin gitu. Tapi kalau kalau soal cerita saya nggak ngerti apakah bisa didaftarkan apa enggak. Mungkin itu udah semacam kayak ISBN dan semacamnya gitu ya mungkin. Aku mau nanya khusus soal yang subuh terlarang ini ya, yang Oke. Radio Algeria ini. Itu komik bersetting di Yogyakarta yang terinspirasi dari beberapa nama, misalnya Lovecraft ya, Oh. Junji Ito gitu, Oh, iya. The X-Files. Nah Lovecraft ini kan Amerika ya. Oh betul. Nah Junji Ito jelas Itu Jepang gitu. komikus Jepang horor. Twilight Zone ya, Twilight Zone. SCP Foundation, dan itu gimana itu menyatukan pengaruh atau inspirasi itu, ada dari Amerika, ada dari Jepang gitu. Jadi awalnya saya bikin Radio Algeria ini karena saya sedikit bosan mungkin sama tema horor komik Indonesia yang biasanya seputar hantu saja, Iya, hantu iya. demit. Ya, bukan berarti itu jelek, cuma mungkin terlalu banyak. Iya. Dan saya pengen berusaha mengeksplor kayak misalnya Lovecraft itu tadi, Junji itu, bagaimana jika horor-horor ala mereka berada di Indonesia begitu. Jadi dari Lovecraft-nya diambil ininya ya, ceritanya ya. Iya mungkin tema-temanya, tapi Tema-temanya. saya coba saya taruh di setting di Indonesia gitu. Kalau Junji Ito-nya dari segi ininya gambarnya atau gimana? Junji itu sama Lovecraft ada miripnya sih dari temanya. Kalau dari gambar gimana ya? Saya lebih terinspirasi dari semangatnya menyajikan kisah horor yang aneh gitu sih. Karena ada science fiction-nya kan di situ. Iya, ya. lebih ke situnya sih. Jadi ini kayak alternatif juga terhadap kisah-kisah horor yang ada ya. Tapi memang aku lihat di Instagrammu banyak sekali juga kayak darah ya. Darah, iya. kayak pedang, itu gimana itu? Saya juga kebetulan seneng kayak film action mungkin yang banyak unsur kekerasannya. Horor juga yang horor sebenarnya tidak lepas juga kan dari kebrutalan tampilan-tampilan yang mengerikan seperti itu ya. Ya saya kadang suka memasukkan elemen kekerasan seperti itu di gitu ya? karya yang horor atau mungkin yang action gitu, tampilan agak action. Jadi memang kenapa ya suka begitu itu? Ada yang bilang wah ini kok kekerasan gitu, kok darah gitu. Ya kesannya secara moral nggak bagus ya. Enggak sih. Kalau zaman saya ya, kalau sekarang mungkin anak muda jauh lebih bebas. Kalau zaman saya dulu kecil, itu komik itu dilarang oleh orang tua malah dibaca. Zaman saya, tahun muda saya lah ya, tahun 70-an akhir, 80-an awal tuh nggak dibolehkan oleh orang tua gitu. Makanya kalau di dalam sejarah komik tuh ada cerita itu, banyak sekali larangan membaca komik. Kalau sekarang kan enggak ya, larangannya pakai HP terlalu banyak kan. Betul. Baca komik malah bagus sekarang itu kan, artinya wah masih mau lihat ini gitu, hal-hal yang menarik lah dunia komik itu gitu. Nah, Ya. jadi horor ini salah satu horor atau ada lagi horor yang lain yang dibuat asal? Kalau horor sekarang baru bikin Radio Algeria ini sebenarnya diserialisasikan online. Sempat tertunda karena penerbitnya tutup, tapi kemudian sudah terbit di aplikasinya namanya Inker, itu dari Singapura apa dari mana, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi akhirnya sudah terbit dalam bahasa Inggris Radio Algeria ini. Baru itu aja sih. Kalau saya kedepannya pengen bikin episode baru dari Radio Algeria, tapi di luar dari yang sudah ada. Selain itu horor yang lain, saya sejak tahun lalu awalnya bikin sebuah cerpen, cuman satu tweet satu status Facebook, tapi dihiasi dengan gambar horor gitu, dan ternyata lumayan banyak yang tertarik, bahkan banyak yang memesan juga. Pengen, gitu. Anda diri saya tong dihororin, kasih cerita. Gitu. Nah itu terus ya udah, itu juga. Itu Anda mengumumkannya lewat mana? Lewat aplikasi apa? Lewat Twitter, Facebook sih. Lewat Twitter, Facebook, lalu dia kontak secara pribadi gitu. Ya awalnya saya hanya bikin gitu, terus setelah bikin saya iseng buka, ada yang mau pesan gambar nggak? Saya nggak spesifik
awalnya saya iseng aja, gambarnya nggak harus horor apapun, tapi ternyata yang minat horor banyak juga gitu. Ya sudah. Menarik sekali. Oh, saya dibikinkan horor gitu ya, Iya, maksudnya. seperti itu. Nah, jadi ini kan berarti gini, ada yang kayak di Singapura tadi ya, dalam berbahasa Inggris kan. Ya, Itu ini berarti juga kan konsumennya Azam kan berarti juga banyak orang luar kan. ya mungkin ya. Iya Saya kan, belum karena ngecek untuk nggak ngecek ya itu ya. Itu mereka membayar kan dari segi itu kan. ya kalau aplikasi itu biasanya sistemnya gratis berapa episode, selanjutnya kayak membeli koin gitu loh, uang virtual. Jadi Anda kayak masuk ke ruangan orang atau buka sendiri itu? itu di Oh, yang ada kayak penerbitnya. oh, di Ini waktu penerbitnya. itu kan saya dengan Hmm. nama penerbitnya King Production gitu. Itu penerbit Indonesia atau Indonesia. Indonesia juga. Kalau sekarang apa yang dibikin lagi Mas Ajam? Sekarang saya sedang ada, terakhir saya habis kerjasama dengan Kiara, koalisi rakyat untuk keadilan perikanan, Hmm. yang bekerja sama dengan CCFD. Hmm. Itu membuat komik tentang mitigasi bencana tsunami dan banjir, Hmm. gempa. Gempa. Nah, betul, yang awalnya untuk Palu tapi kemudian dibikin lebih umum. Itu proyek terakhir saya itu, sama sekarang lagi ada uh, proyek komik, tapi ini saya hanya menggambar dengan jurnalis Jerman. Saya nggak bisa nyebut nama. Iya, ya, oke. Itu ada komik, belum jadi sih, lebih ke pitch komik aja. Iya. Komik non fiksi. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Mas Azam ya. Oke. Anda memutuskan untuk menjadi komikus, profesi komik itu mungkin berbeda dengan apa profesi ibu atau ayah ya, bapak ya. Dulu dikritik nggak atau ini nggak atau gimana dulu? Biasanya kan ada orang, oh jangan itu gitu ya. Ini gimana ini? Oh, saya beruntung sih, orang tua saya mendukung. Oh gitu Jadi ya. Wah, Anda beruntung sekali. Saya beruntung sekali. Karena banyak sekali orang yang Betul. bilang, wah ini bapak saya tidak mendukung, ibu Memang- saya tidak mendukung gitu Memang ya. ini profesi yang susah juga sih. Iya, Iya. ini kan dunia kreatif yang apa tidak di zona aman kan sebenarnya. Ya kan? Artinya orang harus dituntut kreatif terus juga gitu ya. Oh, Nggak iya. bisa mandek gitu. Tapi syukurlah kalau Bapak Ibu mendukung ya. Iya. Oke, ada ini nggak lagi mau komentar lagi apa gitu? Ya kalau zaman sekarang mungkin jauh lebih gampang ya anak-anak sekarang untuk mencari pembaca, memamerkan karyanya karena internet dan Tapi persaingannya komikusnya kan juga banyak. nah, persaingan itu hanya mungkin kalau kita mau diterbitkan oleh penerbit tertentu. Nah, itu tentu ada persaingan karena kan kita harus siapa yang bakal diterbitkan, yang dapat uang dari penerbit itu. Tapi kalau sendiri, misalnya mencari audiens sendiri sih sebenarnya tidak bersaing ya. Rata-rata biasanya saling dukung sih. Saling dukung Komunitas malah, itu ya. kayak mungkin kadang-kadang malah saling nge-like, saling suka sama karya masing-masing gitu. Jadi Kalau di Jogja aja misalnya itu komikus tuh ada berapa banyak ya kira-kira ya? banyak Banyak banget ya. sekali. Kalau zaman sekarang banyak sekali. Aduh, nggak bisa ngitung saya. Belum kalau memasukkan lagi misalnya dari kota-kota lain ya, Bandung, Jakarta misalnya. Betul. Itu bisa besar sekali kan. Dan jadi komikus kan tidak harus selalu membuat karya sendiri kan, bisa komik sebagai jasa itu tadi kayak. Iya. Banyak malahan komikus Indonesia yang sudah bekerja sama dengan itu apa Marvel, DC ya. Jadi seperti kayak Sanigo, kalau mungkin pernah dengar, Roald Marsenius dan sebagainya. Nah itu mereka sudah membuat komik untuk pasar Amerika di kontrak. Jadi Warnai atau komik itu komiknya. universal ya sekarang. Artinya tidak lagi bisa diidentifikasi, meskipun ini manga misalnya, ini komik Amerika bisa, tapi sebenarnya siapapun bisa bikin kan, tanpa lagi kenal Sekarang bangsa. sudah semakin nggak ada Semakin batasnya, cair, semakin betul. ya semakin tidak ada batasnya ya komikus itu. Tapi menarik tadi bahwa justru saling dukung kan, artinya ini kolaboratif kan, tidak kompetitif gitu ya. Iya.
Maksudnya meskipun mungkin ada yang lebih populer, biasanya ya tetap terjaga lingkarannya, dan kalau ada salah satu yang mungkin ada masalah, biasanya ya selama orangnya itu hubungannya baik-baik, biasanya dibantu. Oke. Semacam itu. Jadi oke, Mas Azam, semoga terus berkarya ya. Oh, iya. Dan Terima ini kasih. pasti ditunggu oleh penggemarnya karena saya lihat sih banyak yang ngikutin juga ya, apa ya, Arif dan Iman tadi, kemudian Radio Algeria segala macam gitu. Oke. Dan mungkin nanti akan ketemu satu yang akan dibuat terus-menerus dan mungkin jadi identitas Anda ya. Semoga. Kan biasanya begitu ya. Iya. Komikus akan ada identitasnya yang kuat gitu loh, Iya. selain bikin yang lain. Oke, terima kasih sekali. Ini Oke. obrolan sangat menarik sekali, teman-teman sekalian. Dengan Azam Raharjo ya, seorang ilustrator dan seorang komikus, bagaimana dia membangun hobinya, membangun kesukaannya sampai kemudian menjadi profesi yang dijalankan sekarang ini. Oke, sampai ketemu lagi nanti di TTM edisi berikutnya, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Sampai ketemu.